Presiden kayaknya sudah saatnya Anda untuk membuat keputusan politik. Karena kalau tidak bangunan-bangunan megah itu akan menelan operasionalisasi yang sangat besar. Sekarang ini lebih kurang 300 miliar per tahun untuk pemeliharaan, bayar listrik, air, dan segala macam tanpa digunakan oleh aparatur sipil negara. Moratorium saja IKN. Nah, kalau moratorium agar tidak mubazir, maka Partai Nasdem menyarankan kepada pemerintah agar infrastruktur yang ada itu difungsikan dan digunakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kalau kakak dan teman-temannya pergi ke IKN, saya kira akan muncul satu kebanggaan bahwa infrastruktur yang dibangun 100% oleh anak bangsa ini ternyata punya kualitas yang luar biasa dan kita nggak kalah sama negara-negara lain. Saya kira terlalu kecil lingkup kerja Wapres membantu Presiden kalau hanya untuk ngurus Papua. Wapres itu paling tidak idealnya beliau berkantor di IKN, maka kemudian rentang kendali untuk mengendalikan pembangunan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu menjadi lebih dekat. Masyarakat menganggap Partai Nasdem memberikan stimulan untuk menghadirkan kejelasan. Benar nggak sih kita tuh mau pindah ke IKN? Itu kan pernyataan dan pertanyaan yang sering sekali didengar. Nah, dengan pernyataan resmi dari Partai Nasdem mereka mengapresiasi itu. Kakak Rifki, tiba-tiba partai mengeluarkan satu sikap yang sangat jelas sekali mengenai IKN. Latar belakangnya apa kira-kira? Ya, kita ini beruntung memiliki ketua umum yang memiliki visi kebangsaan dan kenegaraan yang sangat jelas. Dan memiliki sense of nation yang sangat tinggi. Empati ketua umum itu terhadap banyak isu kebangsaan itu sangat kuat. Sampai pada satu titik ketua umum memanggil beberapa elit partai dan beliau meminta agar Partai Nasdem segera membuat sikap terkait dengan pembangunan dan keberadaan ibu kota Nusantara. Ada beberapa latar belakang. Yang pertama, diskursus publik yang muncul pasca pernyataan pemerintah bahwa tahun ini perayaan 17 Agustus 2025 hanya dilaksanakan di Jakarta di Istana Negara Jakarta. Yang sebelumnya pada masa Pak Jokowi sempat dilaksanakan juga di Ibu Kota Nusantara. Dalam optik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, kendati undang-undangnya sudah diundangkan, tetapi aktivasi IKN sebagai ibu kota negara itu baru bisa dilakukan jika telah ditandatanganinya satu keputusan presiden kan. Nah, keputusan presiden itu sampai sekarang belum diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan karena itu kemudian polemik soal perayaan 17 Agustus di Jakarta sebetulnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan karena memang secara yuridis IKN belum sepenuhnya menjadi ibu kota negara gitu. Nah, yang kedua, Partai Nasdem mencermati bahwa anggaran yang sudah digelontorkan untuk IKN terutama melalui skema APBN itu tidak kecil. Berapa Kak angkanya itu Kak? Kalau saya tidak salah sudah di atas 130 triliun. Ya, termasuk di dalamnya 14,4 triliun yang tahun ini running ya. Dan kemudian akan ada tambahan lagi sampai dengan 2028 yang tahun depan saja pagu indikatif sudah kami setujui di Komisi 2 DPR RI itu 5 triliun beserta tambahan dari otorita IKN sebesar 16 triliun. Yang disetujui gitu. Anggarannya kan tahu bahwa ini belum berjalan, kok ini disetujui terus karena dianggap? Ya karena undang-undangnya udah ada. Dan yang kedua, kami melihat political will dari pemerintah
baik Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo itu ada dalam konteks pembangunan infrastruktur. Oke. Nah, tetapi kan semakin banyak anggaran yang kita gelontorkan, ekosistem infrastrukturnya sudah semakin siap. Sekarang ini sudah ada lebih dari 15.000 ASN yang kalau dipindahkan ke IKN itu udah bisa ditampung di IKN. Baik mereka untuk berkantor maupun mereka untuk bertempat tinggal. Tetapi kemudian keputusan kapan para ASN itu akan digerakkan atau bermutasi ke IKN, kita kan semua menunggu keputusan presiden ya dalam bentuk Kepres. Nah, karena itu pernyataan sikap Partai Nasdem sebetulnya lebih ingin menggugah kesadaran kita semua, terutama Presiden Prabowo Subianto, bahwa Presiden kayaknya sudah saatnya Anda untuk membuat keputusan politik. Bukan sekedar mengendorse anggaran. Karena kalau tidak, bangunan-bangunan megah itu akan menelan operasionalisasi yang sangat besar. Sekarang ini lebih kurang 300 miliar per tahun untuk pemeliharaan, bayar listrik, air, dan segala macam tanpa digunakan oleh aparatur sipil negara. Gitu. Nah, di sisi yang lain, kalau kemudian memang kita ingin menggunakan skema pembiayaan non-APBN, karena dari awal IKN itu APBN-nya dihajatkan hanya 30% maksimal. 70%-nya berupa investasi. Kemudian kerjasama pemerintah dan badan usaha ya. Itu baru bisa dilakukan dalam pandangan kami kalau kemudian IKN-nya diisi dulu oleh para ASN. Demand-nya dipastiin dulu, baru kemudian investasi datang. Bagaimana mungkin misalnya investasi di bidang food and beverage misalnya akan ada di IKN kalau orangnya belum ada. Siapa yang mau beli? Betul, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pada sisi yang lain, Partai Nasdem juga menyadari bahwa program-program strategis pemerintah itu banyak sekali sekarang, dan itu kami dukung sepenuhnya. Karena Partai Nasdem memiliki komitmen yang kuat berada dalam koalisi pemerintahan ini. Baik untuk makan bergizi gratis, ketahanan pangan, ya belakangan Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Karenanya, jika memang pemerintah berpandangan bahwa APBN untuk IKN itu bisa jadi menggerus sejumlah program strategis pemerintah, ya Partai Nasdem juga memberikan opsi yang lain. Moratorium saja IKN. Yang penting kemudian bangsa ini memiliki kejelasan. IKN mau lanjut atau kemudian kita moratorium. Nah, kalau moratorium agar tidak mubazir, maka Partai Nasdem menyarankan kepada pemerintah agar infrastruktur yang ada itu difungsikan dan digunakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tempat di mana IKN itu berada. Kira-kira inilah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa Partai Nasdem itu memberi pernyataan sikap yang tentu saya kira pernyataan sikap ini baik ya dalam konteks siklus anggaran kita dan siklus ketatanegaraan. Pernyataan sikap ini diberikan persis 1 bulan sebelum nota APBN akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bisa menjadi masukan pada Agustus 15 nanti. Agustus yang akan datang. Plus persis juga 1 bulan sebelum pidato kenegaraan beliau di depan DPD dan DPR yang akan melakukan sidang bersama pada 16 Agustus. Nah, momentum 15 dan 16 Agustus itu secara politik ketatanegaraan kerap kali digunakan oleh Presiden untuk memberikan berita-berita baik kepada bangsa ini. Saya kira Partai Nasdem ingin memperteguh bahwa IKN adalah nafas nyata dari restorasi Indonesia. Oke, memang menarik sekali ya. Jadi para penikmat orator, Partai Nasdem selalu membuat satu gebrakan yang membuat publik agak terkejut. Sebelumnya ada pernyataan sikap tentang keputusan MK dan juga Kakak Rifki yang berbicara pada saat itu ya. Itu kebetulan di komisi ya, kami. Kebetulan di komisi kemudian kami. Ini muncul pula tentang IKN. Betul. Dan memang masyarakat ingin tahu sebenarnya IKN ini jalan di tempat ataukah mundur? Kalau dari sisi pembangunan infrastruktur, kita kan memang dari awal memilih opsi untuk membangun dari nol ibu kota baru kita, ibu kota negara kita yang baru. Kita tidak misalnya memilih opsi melanjutkan, memperlebar ya kayak satu kota yang existing, ya, atau kemudian merubah status satu kota yang sudah ada kemudian dirubah menjadi status ibu kota negara.
Nah, konsekuensi dari membangun dari baru memang pasti ya menelan biaya yang tidak kecil. Tetapi ada kebanggaan memang. Kalau kakak dan teman-teman ya pergi ke IKN, saya kira akan muncul satu kebanggaan bahwa infrastruktur yang dibangun 100% oleh anak bangsa ini ternyata punya kualitas yang luar biasa dan kita nggak kalah sama negara-negara lain. Jadi kualitas infrastruktur perkantoran di IKN itu luar biasa. Jadi kalau ditanya apa kita berjalan maju atau mundur, sekarang kita berjalan maju. Hanya saja Partai Nasdem khawatir jika pembangunannya terus dilakukan tanpa kemudian ada keputusan menggunakannya sebagai ibu kota negara, maka kemudian terjadi pemubaziran. Nah, pemubaziran ini kan sesuatu yang tidak baik dalam konteks penggunaan keuangan negara, tidak baik juga dalam konteks keputusan yang sebetulnya harus bisa diambil dengan cepat. Partai Nasdem memahami bahwa ada beberapa pikiran yang ada di pemerintah. Pikiran yang paling ideal adalah bahwa seluruh infrastruktur itu ada dulu, baik untuk cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang oleh Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono menyampaikan kepada kami secara resmi di Komisi 2 DPR RI, perintah Presiden Pak Prabowo Subianto, tahun 2028 itu seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif itu sudah harus berkantor di IKN. Nah, tapi kan ada opsi yang lain. Kita bisa menggunakan IKN dengan cara bertahap. Karena itu Partai Nasdem menggunakan solusi yang moderat. Perintahkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta beberapa kementerian lembaga yang urgen, relevan untuk berkantor di IKN. Agar kemudian IKN yang sudah bisa menampung 15.000 lebih aparatur sipil negara itu digunakan. Yang kedua, kenapa Wakil Presiden... Kenapa Wapres gitu betul. loh? Sebelumnya kan ada pernyataan, Wapres diminta untuk konsen ke Papua, berkantor di Papua. Saya kira terlalu kecil lingkup kerja Wapres membantu Presiden kalau hanya untuk ngurus Papua. Wapres itu paling tidak idealnya menjadi pembantu Presiden, menjadi wakil presiden, membantu tugas-tugas Presiden untuk kemudian paling tidak menyelesaikan problem kesenjangan pembangunan. Dan itu Timur. Ada di Indonesia Tengah dan Timur. Nah, kalau beliau berkantor di IKN, maka kemudian rentang kendali untuk mengendalikan pembangunan di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, itu menjadi lebih dekat. Oh, jadi ada kajian ya untuk kenapa Wapres Gibran kok yang disuruh? Partai Nasdem adalah partai yang sangat rasional dalam setiap membuat pikiran, ya, pernyataan dan tindakan. Dan karena itu pernyataan sikap Partai Nasdem itu bukan sekedar sensasional politik. Itu sesuatu yang sudah didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat. Beberapa periode saat sebelumnya itu banyak menteri yang bilang di IKN kan saja gitu loh. Di IKN kan saja ASN-ASN yang nakal. Itu seolah-olah kan membuang ke sana. Sehingga kesannya itu negatif. Nah, ketika Wapres mau ditaruh di sana itu sempat ada publik merasa bahwa kenapa kok Wapres yang ditaruh di sana seperti itu. Ya, komisi kami ini kan juga membidangi urusan aparatur negara ya. Khusus mereka yang berkantor di IKN, itu justru mereka yang diberikan privilege yang lebih dibanding ASN yang ada di Jakarta. Ya, sekarang ini misalnya mereka akan diberikan hunian gratis. Dan kualitas huniannya bagus banget. Itu kalau dikonversi dengan apartemen di Jakarta, mungkin agak sangat sulit ASN golongan 3 untuk bisa mencicil apartemen semewah itu. Sudah bisa diukur kualitas dalam jangka waktu beberapa tahun ini? Sudah bisa. Dan itu sudah bisa ditempati karena sudah jadi, mebelernya sudah. Saya sudah 5 kali ke IKN dan sudah mengecek semua. Yang kedua ya, mereka kan beberapa kementerian memberikan treatment tunjangan yang lebih ya, jika mereka berkantor di IKN. Jadi kemudian IKN menurut pandangan kami itu bukan tempat untuk memarginalize para aparatur sipil negara kita. Justru IKN adalah masa depan kita. Nah, tetapi kemudian tadi sekali lagi, jika pemerintah memang menganggap bahwa IKN ini menjadi momok, ya, menjadi problem bagi APBN, ya Partai Nasdem sekali lagi mendorong agar pemerintah juga berani untuk menyatakan sikap bahwa moratorium itu bukan sesuatu yang harus dihindari.
Artinya harus ada sikap yang harus ada kejelasan. Oke. Kan susah kalau nggak ada kejelasan, Ya, nanti jadi polemik. Masyarakat juga ya terutama masalah anggaran ya yang sangat tinggi. Kalau dari sisi anggaran sih sebetulnya ya anggaran IKN itu prosentasenya berbanding APBN kan kecil banget sebetulnya. Kalau dibanding APBN, kalau kakak konversi ke itu, tapi kalau dikonversi ke program strategis lainnya yang terhambat, anak-anak sekolah yang belum bisa, kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum sepakat. Hanya orang hanya berpikir seperti itu, hanya membangun gedung tanpa penghuni dan sebagainya ya. Betul. Nah, jadi, karena itu kesadaran itu juga ada di Partai Nasdem. Iya. Setelah Partai Nasdem bersikap seperti ini, apakah ada reaksi dari pemerintah atau? Secara resmi kan kita belum melihat ya, tetapi kemudian kami meyakini bahwa pesan yang telah disampaikan oleh Partai Nasdem kepada publik dan pasti juga kemudian didengar oleh pemerintah. Kami meyakini pemerintah sekarang sedang melakukan kalkulasi yang mendalam terkait dengan IKN ya. Kita tunggulah. Posisi Partai Nasdem kan sebagai mitranya pemerintah, koalisi pemerintah, tidak pada tempatnya terkesan mengintervensi pemerintah. Tetapi memberi masukan yang konstruktif tentunya. Kakak Rifki dengan partai-partai lain pernah ngobrol-ngobrol tentang IKN ini? Level kami kan level teman-teman di Komisi 2 ya, teman-teman sesama anggota DPR. Sebagian besar tone-nya saya kira ingin agar IKN ini jelas dilanjutkan dan kemudian diaktifkan. Nah, model pengaktifannya kemudian kita bisa diskusi dengan pemerintah. Misalnya kementerian lembaga apa saja gitu. Kemudian menterinya siapa saja. Kalau Nasdem kan jelas Wapres kita minta ke sana gitu, agar kemudian ada kendali pada level istana untuk mengontrol kerja-kerja para menteri dan seterusnya dan seterusnya. Contoh menteri yang seharusnya berada di sana menurut Partai Nasdem? Kalau Partai Nasdem kan kemarin dalam pernyataan resminya sudah menyebutkan beberapa ya. Misalnya beberapa Menko. Kenapa beberapa Menko? Karena Menko itu posisinya itu kan dalam tanda kutip tidak langsung mengeksekusi kebijakan. Beliau-beliau hanya melakukan koordinasi endorsement terhadap kementerian lembaga yang ada di ruang lingkup koordinasinya. Yang kedua ya menteri-menteri yang dekat dengan isu infrastruktur. Ya, Kementerian PU mungkin tidak harus satu kementerian, beberapa dirjennya dulu kita pindahkan ke IKN gitu. Isu ketahanan pangan misalnya yang menjadi pokok prioritas presiden itu kan yang mengerjakan sebagian besar di Kementerian PU terkait dengan misalnya infrastruktur irigasinya, bendungannya, dan itu lokusnya ada di timur Indonesia loh, timur dan tengah Indonesia. Jadi kemudian kalau Dirjen SDA sumber daya air di Kementerian PU ada berkantor di IKN itu sangat rasional. Kementerian Pertanian sebagian Direktorat Jenderal juga bisa pindah ke IKN gitu. Ini kan soal pilihan-pilihan kita dan adanya political will kita untuk kemudian mempertanggungjawabkan dalam tanda kutip keputusan politik yang sudah kita ambil berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Every beginning is difficult ya. Semua permulaan itu sulit, penataannya sulit tentu. Pasti dan perlu ada adaptasi. Ya, perlu ada adaptasi, tapi harus mulai. Sebagai sebuah keputusan besar yang pernah kita ambil, kita harus berani mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Indonesia. Kak, ada suara-suara dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada kakak nggak? Sebagai ketua komisi perihal IKN ini, apalagi dengan adanya sikap Partai Nasdem. Soalnya saya senang ya, karena banyak apresiasi terhadap sikap partai. Secara umum sangat positif. Masyarakat menganggap Partai Nasdem memberikan stimulan untuk menghadirkan kejelasan. Selama ini kan perbincangan IKN ini ada dari satu warung kopi ke warung kopi lain, ya, dari satu pojok kafe ke pojok kafe lain yang dibicarakan oleh masyarakat. Ya. Masyarakat tuh dalam tanda kutip dalam kebingungan melihat IKN. Benar nggak sih kita tuh mau pindah ke IKN? Itu kan pernyataan dan pertanyaan yang sering sekali didengar. Nah, dengan pernyataan resmi dari Partai Nasdem mereka mengapresiasi itu. Nah, tentu ada juga yang misalnya menganggap pernyataan partai kami itu agak berlebihan. Misalnya ketika kami memberikan opsi untuk menjadikan IKN sebagai
pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Dianggap bahwa Partai Nasdem ini kok nadanya agak sarkas gitu terhadap IKN. Oh, bukan, karena kami menyadari kalau memang harus dimoratorium dalam pengertian anggaran APBN di stop untuk IKN agar tidak mubazir, karena salah satu isunya kan tadi pemubaziran infrastruktur yang sudah dibangun. Dimanfaatkan oleh Kalimantan. Bukankah itu terlalu besar untuk level provinsi infrastruktur yang ada itu? Kalau secara jujur dibanding provinsi lain di Indonesia nggak ada sih sebesar infrastruktur yang ada di IKN, karena itu memang dirancang untuk ibu kota negara kan. Tetapi daripada mubazir itu menjadi opsi yang menurut kami juga bisa dipilih. Nah, opsi-opsi ini sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden. Dan publik saya kira boleh juga memberikan pikiran, pandangan ya. Dan pemerintah sekarang saya lihat sangat sensitif dan mereka juga menangkap kok apa yang menjadi perbincangan dan menjadi isu publik dalam semua hal. Kakak Rifki terbuka terhadap segala masukan usulan sebagai rakyat kepada wakil rakyat. Hal-hal yang sampaikan kepada Kakak Rifki akan diolah menjadi satu jadi agenda resmi di Komisi 2. Oke. Jadi mari kita manfaatkan peluang itu. Oke. Kak Rifki, kemudian berbicara tentang IKN ini, ada yang sudah hopeless, ada yang sudah putus asa, ada yang sudah bahkan komentar-komentar itu ada whatever lah, sudah tidak ada seperti. Bisakah sedikit ada membangun optimisme kepada publik dan masyarakat akan ke depan keadaan ini akan seperti apa? Ya, banyak pihak yang berharap agar IKN ini dalam tanda kutip gagal. Termasuk para ASN yang sangat takut kalau kemudian harus bermutasi ke IKN. Tetapi saya kira kita tidak punya pilihan untuk mundur. Ya. Infrastrukturnya sudah terbangun, kualitasnya sangat baik, dan itu harus digunakan. Dan tidak mungkin kemudian itu digunakan untuk fasilitas swasta, karena dibangun oleh APBN. Belum ada investor kemarin? Investor udah datang. Di sana udah ada 2 hotel, beberapa restoran, ada rumah sakit swasta juga yang sudah beroperasi di sana. Dan justru kami, tapi kemudian itu kan tidak dibangun pakai biaya APBN, itu kan pakai biaya mereka sendiri, biaya investasi. Ya. Karena nilai investasi yang sudah ditandatangani kontraknya itu udah 59 triliun. Ya iya, artinya investor pun kan kepengen supaya mereka... Iya, tetapi kemudian investasi itu akan jauh lebih cepat nanti jika orangnya segera dimutasi ke IKN. Nah, saya kira aparatur sipil negara yang baik ya tidak akan pernah menolak untuk kemudian ditempatkan dimanapun. Karena salah satu sumpah janji sebagai ASN itu siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kan sebetulnya sudah memitigasi ya beberapa hal yang menjadi isu krusial kalau mutasi itu dilakukan. Salah satunya misalnya adalah sarana prasarana perumahan dan pemukiman yang sudah disiapkan oleh IKN. Gitu. Jadi beberapa pihak yang kemudian berharap IKN itu gagal, ya. Contohnya siapa sih, Kak? Ya paling banyak ASN lah. ASN. Paling banyak ASN. Ya karena juga ada pernyataan seperti dibuang itu tadi, mungkin belum ada gambaran bahwa sebenarnya mereka tunjangannya dinaikkan dan sebagainya. Saya ini kan orang asli Kalimantan nih, saya. Ya salah satu stereotip terhadap kampung saya itu kan selalu dianggap dari dulu ya tempat yang tidak maju, tidak berkembang. Tapi kaya loh. Orang semua tahu orang Kalimantan tuh kaya-kaya dengan tambangnya dan sebagainya. Amin. Ya, karena kita diberikan sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang alhamdulillah selalu ada. Dulu kayu, sekarang batu bara, dan ada emas dan seterusnya. Tetapi kemudian dari sisi pembangunan kan memang harus kita akui dengan luasnya yang sangat 5 kali luas Pulau Jawa ya, dengan penduduk yang sangat sedikit ya. Memang pembangunan infrastruktur di Kalimantan tentu tidak sepadat dan tidak seramai Jawa ini. Tetapi saya kira keputusan yang sudah diambil itu harus kita bisa pertanggungjawabkan, itu kata kunci. Apakah mau kita aktifkan atau kemudian kita moratorium agar kemudian tadi polemik dan perbincangan dan perguncingan publik ini tidak terus berlanjut. Pertanggungjawaban dong kepada publik anggaran yang sudah diserahkan kepada
negara, bagaimana pengelolaan? Kira-kira pesan itulah yang disampaikan oleh Partai Nasdem kepada publik. Oke, satu langkah maju ya, setidaknya mengingatkan kembali kepada pemerintah untuk what's next. Dari sisi politik sangat maju. Karena belum ada kebetulan satu partai pun yang mengingatkan, yang berani kemudian menyampaikan secara resmi pikiran dan pandangan terkait IKN. Itu juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa entitas politik tuh nggak boleh tinggal diem. Terhadap keputusan politik yang diambil. Nah, ini boleh tanya nggak, mewakili perasaan para netizen, jikalau Wapres diminta berkantor ke sana, kemudian menteri dan sebagainya, anggota DPR itu bagaimana positioningnya? Posisinya sekarang kan gedung DPR, DPD, MPR itu tahun ini sudah mulai dibangun. Otorita IKN juga sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR. Untuk meminta persetujuan beberapa spesifikasi bangunan. Karena itu kewajiban di dalam salah satu peraturan pemerintah. Jadi misalnya untuk memutuskan apakah rumah yang akan digunakan nanti adalah rumah susun atau rumah tapak misalnya. Itu ternyata di PP-nya wajib ada persetujuan dari DPR. Nah, awalnya meminta persetujuan kepada kami Komisi 2, saya bilang saya enggak. Saya merasa kurang pantas untuk memberikan persetujuan karena dimensinya multidimensi. Itu bukan sekedar dimensi pemerintahan kan ya. Tapi juga ada dimensi infrastruktur dan seterusnya. Karena itu kami mendorong agar otorita IKN meminta persetujuan itu melalui pimpinan DPR. Nanti pimpinan DPR akan memanggil sejumlah alat kelengkapan dewan untuk kami membicarakan ini. Artinya apa? DPR sendiri sudah akan bersiap untuk berkantor dan bermukim di IKN. Tentu kan kalau udah diputuskan, nggak ada pilihan bagi kita. Ya mohon maaf lah, kami orang kampung, orang Kalimantan mau kok tinggal di Jakarta untuk berkantor sebagai anggota DPR. Ya kan nanti orang Jakarta juga boleh dong berkantor di tempat kami. Kalau itu juga sebuah keputusan yang sudah diambil. Ya laksana ASN ya, harus siap ditempatkan dimanapun. Iya dong. Demikian kan pula pejabat negara ketika ada. Iya, itu konsekuensi ketika kita ingin join dalam public services ini kan. Kalau kita mau sendiri, ya kita kerja sendiri aja gitu. Tapi kalau anggota kementerian dan sebagainya kan parsial. Kalau anggota DPR ini bagaimana ya kalau misalnya harus berkantor di sana itu? Belum ada gambaran kan? Belum ada keputusan politik. Ya? Belum ada keputusan politik. Termasuk kan juga kalau untuk mengaktifasinya kita kan belum tahu ya apakah kemudian kita nanti akan beradaptasi dulu untuk menggunakan dari 5 atau 6 kali masa sidang dalam setahun. Misalnya 2 masa sidang dulu kita di sana, 3-nya di sini untuk juga menyesuaikan dengan keberadaan mitra. Karena mitranya kan masih ada di sini ya, berarti kan kita di sini gitu. Ya. Soalnya kalau pembagiannya berdasarkan sektoral kementerian, kadang-kadang ada di Komisi 2, ada di Komisi 3 dan sebagainya. Betul. Oke Kak, dari diundangkannya sebuah undang-undang ke Kepres itu apakah ada batas waktu? Nggak ada. Nggak ada. Nah karena itu kemudian Partai Nasdem mengingatkan agar kemudian Kepres itu bisa segera dimunculkan karena latar belakang secara real di lapangan infrastrukturnya udah siap. Untuk kemudian menampung sekian puluh ribu ASN. Ada harapan apa dari Partai Nasdem terhadap IKN ini? Karena investor-investor sudah di sana juga. Apakah ada pengeluhan dari para investor mungkin? Kami sudah berinvestasi di sana, tetapi tidak ada support dari pemerintah dalam hal penduduk atau populasinya di sana gimana? Tidak pernah adakah atau? Ya, dengan 2 opsi yang diberikan oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem sebetulnya di satu sisi mengingatkan kepada pemerintah bahwa perlu ada keputusan politik yang cepat agar kemudian kalau memang kita ingin aktifkan IKN harus segera dioperasionalisasikan. Tapi di sisi yang lain Partai Nasdem juga tidak pada posisi untuk menekan, mengintervensi pemerintah sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Karena itu opsi moderat yang lain adalah memoratorium sementara dan menyerahkan IKN kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah,
kami berharap dengan dua opsi dari pernyataan resmi Partai Nasdem ini, pemerintah segera kemudian membuat sikap, membuat keputusan, dan saya meyakini keputusan yang akan diambil oleh pemerintah itu adalah keputusan yang beranjak pada kebutuhan, realita, dan prioritas dari program yang sedang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Saya kok secara pribadi ya, termasuk pihak yang optimis bahwa pemerintah akan memilih opsi untuk terus menjalankan IKN. Dari mana optimisme saya ini? Salah satu sinyalnya adalah ketika hampir seluruh kementerian lembaga itu anggarannya dipotong agar kemudian difokuskan pada beberapa program prioritas pemerintah yang lain tahun 2025 ini, IKN itu justru ditambah anggarannya. Yang awalnya cuma 6 triliun menjadi kemudian total 14,4 triliun. Itu artinya pemerintah tanpa bicara ingin melakukan endorsement dan akselerasi terhadap pembangunan IKN. Hanya saja Partai Nasdem mengingatkan, Anda boleh bangun sebanyak mungkin, tapi Anda jangan lupa, semakin Anda bangun, itu semakin berpotensi mubazir. Kalau kemudian tidak dioperasionalkan. Kira-kira pikiran dan pandangan Nasdem dengan pemerintah tuh selalu sama sejalan, kok. Ya, hanya saja Nasdem itu kan pada posisi sebagai kawan yang baik, harus mengingatkan hal-hal yang bisa jadi agak sedikit terlupa dari pemerintahan ini. Oke. Ini kita bicara dari satu sisi yang lain, dari sisi investor. Sebagai kita coba memikirkan juga bahwa sebenarnya mereka berinvestasi kan berharap ada hasil dari investasi tersebut. Entah janji apa yang diberikan oleh pemerintah sehingga mereka mau berinvestasi di sana. Tentu harus kita hargai dong. Kira-kira seperti apa keadaan investor ini sekarang? Apa mereka tidak menuntut? Saya nggak tahu karena kami kan bukan di eksekutif ya, bukan pada tempat untuk mereka juga. Mereka nggak pernah mengadu kepada wakil rakyat, bagaimana nasib kami ini udah investasi sekian, gini-gini. Secara resmi belum pernah. Resmi dalam pengertian mereka menyampaikan surat, kemudian datang ke Komisi 2 DPR, belum pernah. Tapi kan kami pernah juga melakukan tinjauan lapangan ke IKN ya. Misalnya rumah sakit. Rumah sakit yang ada di IKN tuh sudah sangat bagus. Dengan dokter-dokternya semua dan nakes-nakesnya semua. Betul, dengan peralatannya juga. Di IKN itu ada rumah sakit pemerintah yang dibuat oleh Kemenkes, ada beberapa rumah sakit swasta. Nah, kita bicara yang swasta. Memang masih sepi. Kenapa? Karena yang ada di IKN itu satu baru ASN, Otorita IKN. Itu jumlahnya sekarang ya lebih kurang 1.500 lah. Nah, kemudian pekerja konstruksi kan, yang jumlahnya mungkin ya 10 ribuan lah. Nah, dan apa namanya mereka selama ini memang berobat ke sana, tetapi kan kemudian sifatnya yang 10 ribuan ini kan tidak permanen, karena mereka begitu selesai proyek akan pergi. Nah, karena itu kita harus kemudian juga membantu betul para investor-investor ini agar kemudian mereka tidak sampai dirugikan oleh satu keputusan yang kurang sensitif untuk kita buat bagi mereka. Ingin membantu negara ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, tetapi saya sangat kagum dengan para investor. Kita harus berempati juga pada semua posisi ya, posisi kayak ini. Dan kalau ekosistem ekonomi itu terbentuk kan sebetulnya itulah yang diharapkan oleh para ASN yang akan tinggal di IKN. Karena mereka kan akan berpikir, ntar kalau saya sakit ada rumah sakit nggak ya? Terus anak-anak nanti kalau di sini sekolahnya di mana? Bagus, di sana kira-kira ada nggak ya? Gitu. Bahkan kuliahnya ada nggak ya di situ? Dan seterusnya. Dan saya kira komitmen investasinya udah tinggi kok. Sekolah juga udah ada yang mulai bangun. Universitas juga sudah ada yang bersiap baik negeri maupun swasta. Nah, tinggal tadi kalau kerennya itu aktivasinya kapan? Ini agak sedikit membingungkan ketika anggaran IKN ditambah oleh pemerintah, ya. Tetapi di satu sisi yang tadinya ada upacara di sana, kemudian tidak ada upacara di sana, apakah itu bukan? Kalau saya sih nggak ada korelasi. Kalau saya sih nggak bingung. Satu, kepresnya kan memang belum ditandatangani, sehingga memang ya Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Yang kedua, dengan semangat efisiensi anggaran,
kalau kita emang boyongan melakukan upacara 17 Agustus ke IKN itu besar banget biayanya. Jadi ada faktor efisiensi itu. Iya, kita harus naik pesawat ke sana, nginep di sana, belum lagi mobil dan seterusnya ya. Karena kan memang belum mukim di sana. Iya. Jadi udah benar juga kalau kemudian tidak usah beracara di sana. Betul, dari dua sudut pandang itu sudah betul. Tetapi kemudian polemik publik ini kan harus segera kita sudahi. Publik kan berspekulasi. Oh kok dulu di sana, kok sekarang enggak gitu. Ya dulu mungkin kenapa harus di sana sekedar untuk memberikan sinyal ya kepada publik dan kepada dunia bahwa kita sangat serius membangun IKN. Setiap pergantian saat waktu tentu ada penyesuaian ya, termasuk dengan 2025 ini muncul Inpres nomor 1 efisiensi, maka ini pun penyesuaian. Betul. Selain IKN Kak, kita agak bergeser sedikit. Isu apa yang paling lagi hangat di Komisi 2 yang sedang Kakak bahas? Pemerintah 2 minggu yang lalu melalui Menteri Dalam Negeri ingin segera mengusulkan adanya rancangan undang-undang tentang badan usaha milik daerah. Oh, itu kita pernah bahas Kak. Betul. Di podcast awal kita. Betul. Kakak Rifki ini bukan pertama kali berada di Orator ya. Jadi kami berterima kasih sekali. Ya sangat membantu ketika kita membutuhkan informasi-informasi akurat ya. Ya episode pertama dari Orator itu diisi oleh Kakak Rifki. Dan berbicara tentang BUMD yang tidak aktif lagi. Ya, gitu ternyata pemerintah menangkapnya dengan sangat baik. Mereka akan segera menginisiasi RUU BUMD. Di sisi yang lain, pemerintah juga akan segera melantik Dirjen BUMD di Kementerian Dalam Negeri. Dirjen baru. Yang dulunya belum pernah. Sehingga kemudian BUMD yang merupakan hadiah buat para tim ses itu ya. Itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Ada berapa banyak BUMD Kak? 1.571. 1.571 itu di seluruh Indonesia. Betul. Yang sehat dan hidup? Yang sehat 30%. Berarti cuma sekitar 500-an ya yang sehat ya. Sangat sedikit sekali. Rata-rata di sektor perbankan. Bank-bank daerah. Iya. Ada beberapa juga di sektor air minum ya, PDAM yang sehat, tapi BUMD yang aneka usaha itu rata-rata tidak sehat. Dan itu ada di mana-mana. Nah itu yang akan kemudian ditertibkan pada satu pihak, di pihak yang lain akan dikapitalisasi untuk kemudian menggerakkan ekonomi kita di daerah. Karena kalau BUMN sekarang udah punya Danantara, BUMD bukan nggak mungkin juga bisa membangun holding sebesar itu. Karena asetnya BUMD itu lebih dari 1.200 triliun rupiah. 1.600 BUMD itu punya aset 1.200 triliun. Betul, dan itu tidak kecil. Kalau kemudian diorkestrasi dengan baik ya, dan tidak hanya menjadi pemain di kabupatennya masing-masing, di provinsinya masing-masing, tetapi bisa membantu berbagai macam proyek strategis nasional yang ada di daerah. Saya kira BUMD itu adalah salah satu masa depan ekonomi Indonesia. Jadi per kapan ini rencana ada Dirjen BUMD? Kalau Dirjennya bulan depan, Agustus. Kalau RUU-nya kami masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Ada Dirjen dulu baru ada RUU-nya? Iya, jadi sementara mereka menggunakan undang-undang yang ada, undang-undang pemerintahan daerah, PP tentang BUMD juga ada. Kemudian beberapa kekosongan hukum saya minta segera diterbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD. Isu keputusan MK sudah meredakah di Komisi 2? Kalau komisi kan tidak membicarakan itu ya, tidak ada agenda membicarakan putusan MK. Tidak ada, itu sikap partai masing-masing. Sikap partai. Tapi banyak setelah Partai Nasdem menyampaikan pernyataan sikapnya, kemudian ada beberapa pakar hukum, bahkan mantan ketua MK, juga menteri yang menyampaikan pendapat yang sama. Ya, karena pandangan dan pikiran Partai Nasdem itu bukan berdasarkan emosi. Bukan berdasarkan subjektivitas, apalagi kebencian terhadap MK. Justru karena kita ingin menjaga MK agar institusi dan kualitas putusannya itu tetap dalam koridor konstitusi. Karena itu Partai Nasdem mengingatkan kepada MK dan bangsa ini bahwa Partai Nasdem ingin tetap dalam rel konstitusional yang jelas. Kami tidak mungkin melaksanakan satu putusan mahkamah
yang kemudian justru akan mengangkangi konstitusi itu sendiri. Dan kami sampaikan dengan tegas, jelas, beserta alasan-alasan konstitusionalnya. Dan itu saya kira mendapat reaksi sangat positif dari bukan hanya partai-partai, tapi para cerdik cendikia yang mereka pun menyampaikan pendapat yang itu menunjukkan bahwa kualitas Partai Nasdem sebagai partai yang punya pikiran dan garis ideologi yang jelas itu bisa diterima oleh kelompok-kelompok intelektual, kaum pemikir. Betul. Sedikit aja, banyak sekali reaksi tentang keputusan MK itu. Ya, artinya ketika di-extend 2 tahun ya untuk pejabat publik, misalnya seperti kepala daerah, bisa aja pejabat sementara. Kemudian kalau anggota DPRD seluruh Indonesia itu di-extend, apa judulnya itu gitu kira-kira? Ya bagi kami nggak ada pilihan karena di ketentuan pasal 22E ayat 1 dan 2 jelas pemilu 5 tahun sekali dan salah satu yang harus diselenggarakan dalam pemilu adalah pemilihan anggota DPRD. Jadi kalau lewat dari 5 tahun sekali itu kemudian melanggar konstitusi, kecuali kemudian konstitusinya kita rubah. Orang pernah bilang, oh dulu nggak 5 tahun kok, pernah cuma 2 tahun, 97 ke 99, iya betul, pasal 22-nya belum ada tahun 97 itu. Ini tahun berapa? 99. Pasal 22E itu hasil dari amandemen ketiga konstitusi tahun 2001. Berarti setelah. Jadi perdebatan itu perdebatan yang tidak ketemu, ahistoris dari sisi pembentukan amandemen konstitusi. Sehingga bisa berujung juga jika dipaksakan akan berdampak kepada. Ya bagi kami tanpa berpikir panjang karena udah jelas ya melanggar konstitusi. Ya kalau kami semua melanggar konstitusi. Konsekuensi pidana. Ya banyak hal konsekuensinya. Dan kalau itu coba-coba kita lakukan, sekali kita melanggar, beberapa kali kita akan melanggar hanya berdasarkan putusan MK. Putusan MK kan memerintahkan kepada kami pembentuk undang-undang untuk membuat transisi norma transisi. Bagaimana mungkin kami membuat satu norma, pasal di dalam undang-undang yang melabrak pasal di dalam undang-undang dasar? Nggak mungkin. Tapi MK kan final and binding. Final and binding, iya. Tetapi final and binding, kalau kemudian kita laksanakan itu menjadi masalah, ya kita lebih baik tidak melaksanakan. Jadi diabaikan. Satu hal yang harus diingat ya. Diabaikan atau? Saya ingin bicara teori. Dalam judicial court system itu kan setidaknya ada 3 jenis sistem peradilan yang ada di dunia ini. Satu, sistem peradilan pidana, penal court system. Yang kedua, sistem peradilan perdata, private court system. Dan yang ketiga adalah sistem peradilan administrasi, administrative court system. Pidana dan perdata itu cirinya adalah mereka memiliki putusannya memiliki titel eksekutorial. Kalau dibilang dipenjara atau didenda, ada cara untuk memaksa orang memenjarakan dan memidanakan dan mendenda. Iya. Kalau perdata dibilang bahwa tanah itu bukan milik saya, tapi miliknya Mbak gitu. Maka ada cara untuk mengeksekusi kalau saya tetap menggunakan tanah itu agar kemudian tidak saya gunakan kan? Iya. Ada eksekusi kan? Tapi administratif court system itu cirinya satu, nggak punya titel eksekutorial. Kepatuhan hukum terhadap putusan itulah satu-satunya yang akan mengeksekusi putusan itu. Contoh, saya jadi gubernur, saya mutasi salah satu kepala SKPD saya, kepala dinas saya, nggak terima kan? SK mutasi saya dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara, dibatalkan dong SK saya, SK gubernur. Kalau saya nggak laksanakan mau apa? Nggak ada sanksi. Nggak ada. MK juga begitu. Tapi selama ini kita ikut kepada MK, kenapa? Karena kita meyakini putusannya benar. Nah ketika putusannya salah, kita harus memiliki sikap. Dengan cara? Secara konstitusional bagaimana? Mengabaikan atau ada sesuatu yang... Ya saya tidak akan melaksanakan putusan MK. Oke, bukan artinya tidak ada produk hukum yang bisa membatalkan lagi, nggak bisa karena dia final tadi ya. Jadi mengabaikan atau ya, kecuali tidak. Kemudian kita melakukan apa namanya judicial review terhadap objek yang sama. Tapi saya juga nggak terlalu sepakat karena saya itu termasuk orang yang patuh. Bukan menganggap satu objek itu cukup diputus sekali.
Karena kalau berkali-kali nggak ada kepastian hukum. Dan itu juga bertentangan dengan asas nebis in idem. Satu objek yang sama tuh nggak boleh diperiksa beberapa kali di pengadilan. Kalau nggak ada kepastian dong. Walaupun MK tuh selalu melabrak asas nebis in idem. Termasuk dalam putusan 135 garing PU garing 2024 ini. Itu sebenarnya sudah pernah diputus MK tahun 2019 melalui putusan nomor 55. Wah, kita jadi debat akademik. Oke. Ya. Semangat ya Kakak Rifki ya. Terima kasih. Kami mohon doa selalu, mohon dukungannya. Kami selalu berada dengan wakil rakyat dan bersama rakyat. Makasih. Ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberpihakan kepada rakyat. Amin. Terima kasih kepada kakak-kakak penikmat. Kita sudah dapat banyak sekali dari Kakak Rifki, Ketua Komisi 2, yang hari ini berbicara atas nama fraksi Nasdem ya, Partai Nasdem. Siap. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.